Semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya mau Q&A tentang masih tetap ada nastar crumble cake. Oke, kita coba lihat. Kita ke grup yang pertama. Mantap banget nih. Ini berapa resep chef yang pakai? Oh, ini ada Eka yang tanya jawab. Chef, apa semua harus pakai telur omega? Nanasnya apa boleh di blender? Kalau teman-teman nggak mau pakai omega itu kan udah dibilangin dari yang awal juga. Kalau nggak mau pakai omega ya nggak apa-apa. Nanasnya apa boleh di blender? Boleh. Dan blue bandnya kalau nggak original apa beda nantinya hasilnya? Lalu Chef kalau nggak pakai emulsifier gimana hasilnya? Gimana Chef, mohon arahan. Lalu Chef kalau nggak pakai emulsifier gimana hasilnya? Gimana Chef? Ah, ini gimana? Oke. Kalau misalnya Blue Band kurang lebih hampir semua sama. Kenapa aku sebutin merek? Karena biar ya sama. Itu kalau teman-teman mau pakai apa aja sama, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kalau misalnya nggak pakai emulsifier, ya hasilnya ya tetap enak aja teman-teman. Emulsifier itu cuma teman-teman yang masih awam, nah itu boleh pakai. Itu juga udah dijelasin. Chef, apa bedanya Blue Band Master dengan Blue Band Serbaguna? Kalau Master wanginya pasti lebih enak, terus rasanya lebih gurih. Chef, di kotaku jual nanas. Walaupun kulitnya hijau tapi rasa nanasnya sudah manis. Jadi untuk takaran gulanya berapa ya? Kalau untuk takaran gula kurang lebih sama ya. Kalau teman-teman rasanya itu manis, teman-teman nggak pakai gula pun itu nggak apa-apa. Yang penting ya harus ya lebih lama lagi untuk sangrainya atau untuk sangrainya itu ya. Itu harus lebih lama lagi supaya dia kan kalau nggak pakai gula itu nanti kurang karamelis ya. Jadi kayak karamel itu kan dia mengikat. Nah, kalau misalnya terlalu manis teman-teman nggak pakai gula nggak apa-apa. Chef, cake dalam oven mengembang banget, terus nanti pas keluar turun cake-nya dan di bagian atas basah keesokan harinya. Itu pengaruh apa ya Chef? Soalnya saya pakai oven Galaxy, api atasnya panas banget. Jadi setel api 180 derajat, atas saya kasih 100 derajat saja. Cara agar bisa mengembang sempurna gimana? Kalau teman-teman rasa itu panas, itu teman-teman api bawahnya ini kan udah atasnya udah 100 derajat. Teman-teman boleh kasih bawahnya itu 160 derajat. Kayaknya kemarin aku untuk oven Signora Galaxy juga kemarin aku punya. Itu dapat dari Ibu Mona dari Signora. Nah itu 160 derajat, apinya kasih atas 100 derajat. Karena ini bisa diatur atas bawah ya. Memang ini atasnya panas banget, yang kalinya seperti itu. Kalau tiba-tiba basah, ya itu tadi karena bawahnya kan bawahnya kulitnya itu dia belum begitu matang sempurna. Chef, kalau nastar yang diresep dijadiin nastar semua kira-kira jadi berapa? Belum dihitung. Terus tepungnya dikukus berapa lama ya Chef? Udah ada di resep. Chef, apa bedanya engker, kaleng kuning biru, apa yang putih biru? Selama ini aku pakainya yang putih biru teman-teman. Pakainya yang putih biru. Jadi kalau yang itu aku nggak tahu. Kalau yang aku belum pernah pakai, ya aku belum tahu. Chef, kalau panggang nastar pakai Signora itu pakai suhu berapa? Ya, api atasnya bawah. Soalnya saya pakai oven gas. Kalau oven listrik itu teman-teman harus menyesuaikan sendiri. Kayak teman-teman yang ada di pertanyaan di atas, itu udah atur ya harus menyesuaikan sendiri. Karena apa? Karena ya tipe yang dulu sama yang sekarang beda-beda. Ya teman-teman harus kenali oven sendiri-sendiri. Chef, boleh tipsnya agar nastarnya renyah? Renyah ini bukan nastar renyah, ini nastar lumer. Kalau teman-teman mau nastarnya renyah,
Yang pertama yaitu tadi telurnya diganti pakai telur matang pertama. Yang kedua ya resepnya harus pakai resep yang nastar renyah, bukan nastar lumer. Karena kalau nastar lumer dijadiin renyah itu ngerubah resep. Kalau nastar renyah teman-teman mau jadi lumer itu harus merubah resep. Jadi nggak bisa asal kita cuman ganti-ganti itu nggak bisa teman-teman. Chef, apakah tepung untuk nastar wajib selalu disangrai? Jangan sangrai. Kalau sangrai itu kalau untuk kue-kue yang crunchy teman-teman. Kalau sangrai itu crunchy ya, kayak kastengel, putri salju, kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk yang lumer, ya lembab-lembab gitu, itu pakai yang kukus. Apakah buat kue kering semua tepungnya boleh disangrai? Iya, itu tadi. Tadi perbedaannya cuma di situ. Tapi kalau teman-teman mau ya udah hajar semua, buat semuanya mau kukus, sangrai sama aja. Chef, Quick 75 bisa diganti dengan apa? Apa bisa diganti dengan SPTBM? Oke, kenapa saya menyarankan Quick 75? Ya karena tadi itu, karena untuk pemula. Karena kayak gini teman-teman, kayak bahan bakar ya, kayak bahan bakar aja. Kayak bahan bakar kalau misalnya Pertamax Turbo, itu kan oktannya tinggi teman-teman. Jadi ibaratnya ya mesin juga lebih bagus ya, segala macam hasilnya lebih bagus ya. Tadi cepet-cepet naik juga teman-teman, jadi nanti kuehnya itu lebih stabil ya, ibaratnya lebih stabil. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai merek yang lain yang tadi sudah teman-teman sebutin, itu kalau teman-teman sudah terbiasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman masih baru mulai, masih belum tahu kocokannya segimana, terus teksturnya segimana, itu amannya pakai Quick 75. Kalau teman-teman udah biasa mau pakai merek apapun itu terserah. Cake setelah matang atasnya mengkerut menyusut, penyebabnya apa ya chef? Apinya kepanasan. Teman-teman boleh sesuaikan lagi apinya. Apalagi chef, kenapa isian selai nanas nastar harus dibulat-bulatkan? Kenapa isian nanas nastar harus selalu dibulat-bulatkan? Karena memang dari dulu ya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau lonjong, mau bentuk kotak, mau bentuk love, ya itu terserah teman-teman. Kalau diisi langsung tanpa dibulatkan dulu, apakah ada efek? Kalau diisi langsung tanpa dibulatkan dulu, apakah ada efek ke hasil nastar? Oh, maksudnya teman-teman tinggal ambil doang ya. Kalau misalnya nggak dibulatkan, dia kan ada kayak serabut-serabut itu. Nah, serabutnya itu nanti keluar. Misalnya ada kayak ya keluar gitulah. Nah, itu kan dia mengandung gula. Gulanya itu nanti dia akan berbuih teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti hasilnya seperti ada yang kemarin tanya jawab. Dia kayak berbuih-buih gitu, seperti itu. Oh, udah banyak ya. Nih kita lanjut ke nastar yang kedua. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk save video dan resepnya. Karena apa? Karena kelas sudah selesai. Wow, ini banyak sekali pertanyaannya. Ada 16. Pagi chef, jika ada sisa adonan nastar boleh disimpan di kulkas? Boleh, bisa berapa lama? Kemarin aku simpan 2 hari, masih oke. Tapi di wrapping ya, dan sampai benar-benar menyentuh adonannya, jangan di atasnya, harus menyentuh dasar adonan. Kalau bisa benar-benar ya benar-benar bentuknya sama seperti adonan. Siapa gue mau nanya, jika tepung nastarnya disangrai bagaimana? Karena ada sebagian resep kue kering tepungnya disangrai, boleh-boleh aja. Contoh kayak gini, teman-teman memakai tepung segitiga, boleh nggak untuk kue? Terus ya ibarat serbaguna gitu ya. Terus ada lagi tepung kunci biru, bisa nggak buat apa? Kue? Bisa juga. Bisa buat kue kering nggak? Bisa juga. Tepung segitiga itu masih bisa buat kue kering. Tapi ya tadi itu harus diganti segala macam. Lebih spesifiknya teman-teman. Lebih spesifiknya. Kalau misalnya kukus itu lebih kayak kue lumer.
Kalau sangrai itu lebih ke kue yang crunchy. Karena apa? Kalau kue yang disangrai, tepung yang disangrai itu dia kita menghilangkan kelembapannya, ibaratnya seperti itu. Chef, kalau preheat oven listrik, oven baru pakai termometer 180 derajat. Terus kalau masuk loyang kue turun jadi 160, ya sudah pasti teman-teman. Jadi kalau teman-teman ibaratnya di ruangan ber-AC nih, dingin banget. Tiba-tiba ada yang bongkar masuk barang lah. Ya pasti ruangan itu ya pasti suhunya akan turun. Jadi jangan takut teman-teman, jangan panik. Apakah suhunya perlu dinaikkan ke 180 derajat? Jangan dinaikkan. Nanti pada saat teman-teman naikkan, itu nanti makin panas, nggak sesuai. Nanti kuenya yang ada adalah ya tadi, matangnya di atas doang, mengkerut. Convection kipas di oven apakah bisa dinyalakan saat bikin cookies, cake atau roti? Kalau cake dan roti, selama ini aku pakainya nggak pakai yang kipas ya. Kalau cookies itu biasanya di menit-menit terakhir supaya atasnya kriuk atau menghilangkan si lembabnya ini. Jadi biar lebih kering. Seperti itu. Biasanya kalau cake yang pakai oven listrik yang ada fan-nya itu biasanya lapis legit. Lapis legit biasanya seperti itu. Kalau untuk roti kayaknya selama ini aku buat resep nggak pakai convection ya, kecuali puff pastry. Chef, saya pernah lihat di YouTube katanya pakai tepung kukus nastarnya cuma tahan 2 minggu. Kalau mau tahan lama pakai tepung sangrai, menurut Chef gimana? Kayaknya enggak ya. Kemarin yang ada, kalau yang tanya jawab dan ada di YouTube, di Instagram aku itu 2 bulan masih oke. Dan aku juga kemarin nyoba itu 1 bulan juga masih oke kok. Kalau itu mungkin kalau misalnya dari nastar itu mungkin pada saat bikin ya tadi mungkin tangannya kotor pertama. Yang kedua ini juga ada masalah pada saat matangnya si nastar kurang bagus. Yang ketiga ya tadi selainya terlalu basah. Karena selai yang terlalu basah itu kan si nastar ini simpan di suhu ruang. Disimpan di suhu ruang pada saat teman-teman dalamnya ini masih basah banget ya, itu yang menyebabkan bakteri berkembang gitu dan matangnya juga nggak sempurna. Chef, apakah setiap pembuatan kue kering semacam nastar dan kawan-kawan menteganya harus dimasukkan ke kulkas dulu? Kenapa begitu? Oke, kenapa begitu? Karena nastar ini kan ibaratnya di dalam resep ini kan banyak butternya. Kalau butter itu tidak bisa tahan suhu ruang. Kalau teman-teman aduk, habis itu teman-teman pulung-pulung, habis itu teman-teman isi nastarnya, isiannya, itu akan membuat si adonannya ini menjadi lembek. Pada saat dipanggang, dia langsung jadi kayak alien. Jadi nggak bulat, dia langsung kempes gitu. Jadi kayak kubah gitu lah ya. Jadi kayak ada tatakan, jadi dia plek gitu. Chef, timbangan digital merek apa yang akurat untuk menimbang bahan kering? Mungkin saya punya rekomendasi. Oke, teman-teman harus beli di Tokopedia aku. Chef Agung itu ada mereknya Idealife. Itu yang aku pakai juga, top. Chef, gula pasir di blender apakah bisa diganti dengan gula halus yang udah jadi? Bisa-bisa aja kalau untuk buat kue kering. Ya, itu tadi kan ada kayak ada maizenanya ya. Sedikit ya, nah, takutnya kalau untuk cake itu akan pengaruh karena kan udah ada maizenanya, jadi nggak bisa. Olesan telur di nastar kenapa harus tunggu dingin? Oke, kenapa harus tunggu dingin? Kayak gini, teman-teman pernah manasin apa namanya, teflon lah, wajan segala macam, pernah manasin nggak? Nah, kalau pernah panasin, teman-teman nyalain sampai panas, teman-teman matiin. Teman-teman siram air, sama aja kayak oles itu. Dia akan mengeluarkan embun, karena panas ini akan mengeluarkan uap. Nah, uap itu yang akan membuat si nastar teman-teman itu berbintik-bintik. Ya kayak jerawatan lah ya. Jadi harus dingin, biar tidak mengeluarkan buih. Ya, jadi kalau buih itu kan menguap tuh dari si selainya ya, kan lebih panas ya. Dia akan mengeluarkan uap. Kalau teman-teman oles panas-panas, ya dia akan berbuih, jadi nggak mulus. Ya kecuali kalau misalnya teman-teman mau bikin nastar bintik, nah boleh. Ya nggak ada masalah nggak Chef dengan itu? Ya nggak ada. Selera ke teman-teman kan ya, ada yang suka nastar tak, ada
Yang nastar yang atasnya gosong ada. Terus ada yang suka mengkilap, ada yang nggak pakai olesan juga cuma dikit doang, ada yang sampai full mengkilap mulus banget 100% ada. Jadi ya kembali lagi ke selera teman-teman. Nastar di oven listrik pakai api atas bawah ya? Iya, kalau bisa semuanya itu pakai api atas bawah teman-teman, oke? Chef, kalau pakai oven gas meletakkan loyangnya di rak terbawah ya, jangan terlalu bawah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kan biasa ada 1, 2, 3, 4, taruhnya di sini. Jangan terlalu bawah. Terus nanti pindah ke rak atas. Kalau itu untuk teman-teman yang tidak punya api atas, jadi dipindahkan ke rak atas untuk mematangkan atasnya. Itu 5 menit terakhir. Kira-kira berapa menit untuk pindahnya? Udah. Chef, oven saya bisanya masuk 2 rak bawah, 2 rak atas. Boleh begitu nggak Chef? Terus nanti tukarnya. 2 rak bawah, 2 rak atas. Kalau misalnya seperti itu, kecuali kalau teman-teman udah biasa pakai ya. Biasanya kalau pakai rak kayak gitu, itu nanti tidak ada yang mengembang sempurna. Contoh, ada yang di rak bawah, ada yang di rak atas nih, yang kayak gini nih ya. Nah, nanti yang bawah ini pasti akan mengembangnya dengan sempurna. Yang atas itu mengembangnya 3/4. Bisa ditukar seperti itu ya, tapi akan ada 2 hasil yang kurang sempurna. Kalau teman-teman bikin kayak potong yang di dekor sama buttercream atau dan lain-lain, nggak terlalu kelihatan. Kalau misalnya teman-teman buatnya lapis Surabaya, itu yang kelihatan. Chef, apakah kuning telur rebus bisa dipakai untuk kue kering selain nastar? Kalau teman-teman mau mendapatkan hasil yang kayak nyes lumer di mulut gitu, bisa kue kering ya, tapi nanti akan merubah kecairannya teman-teman. Contoh, teman-teman misalnya pakai butternya atau nanti pakai susu kental manis, itu bisa pengaruh. Nanti kalau misalnya teman-teman udah biasa pegang nih ya, teman-teman udah biasa mulung lah atau segala macam, cetak segala macam, ya teman-teman harus mendapatkan konsistensinya seperti yang sebelum diganti. Nah gitu, karena aku buat resep gitu, misalnya dari nastarnya kriuk segala macam ke nastar lumer, ya kita harus mendapatkan konsistensinya yang sama. Jadi pada saat dipanggang itu bentuknya mulus, bulat sempurna, pada saat dimakan lumer. Jadi kita harus mendapatkan konsistensinya. Jadi dalam membuat resep kita juga harus mempertimbangkan sisi bentuknya juga. Jadi contoh misalnya bleber-bleber tapi enak. Nah, itu kita harus pikirin juga untuk merubah resep seperti itu. Jadi contoh kalau misalnya dari resepnya yang matang telur di kue keringnya, teman-teman pindah ke yang mentah. Itu konsistensinya nanti akan dirubah, entah itu ditambah tepung atau maizena atau custard segala macam. Nah itu butuh namanya uji coba klinis ya, mantap. Pagi Chef, base cake yang dipakai untuk resep nastar crumble ini kalau kita mau pakai juga untuk varian cake lain, cocoknya untuk cake apa aja? Apa aja, mau coklat, mau vanilla, mau strawberry, mau yang segala macam, itu kan tinggal ganti di pastanya aja teman-teman. Nanti tinggal diganti di fillingnya, buttercreamnya. Chef, apakah sesuai untuk cake dengan topping keju? Wow, ya pasti. Chef, apa bedanya kita gunakan tepung protein rendah dan tepung protein sedang untuk cake ini? Oke, gini teman-teman. Kemarin ada peserta, itu kan biasa aku memakai tepung protein rendah. Ya, dia udah biasa membuat dengan protein sedang. Semakin tinggi proteinnya, itu akan membuat cake semakin padat. Jadi kalau misalnya teman-teman punya resep, mau dirubah ke protein dari sedang, teman-teman pindah ke protein rendah. Itu harus namanya menambahkan ya. Habis itu teman-teman dari tepung protein rendah, teman-teman punya tepung protein sedang, teman-teman harus mengurangi tepung si protein sedang ini. Karena proteinnya itu semakin banyak, dia akan semakin padat. Jadi ya tadi. Kenapa aku lebih senang ke protein rendah?
Karena ya tadi bisa membuat cookies juga, habis itu bisa buat cake juga, seperti itu. Ya, jadi aku juga nggak terlalu main kue basahan ya. Kalau kue basahan itu biasanya tepung segitiga. Karena lebih banyak main di cake-cake, di cookies-cookies, ya jadi hajar semua. Kecuali kalau teman-teman memang ada kue basah, ada kue kering, ya bolehlah simpan seperti itu. Chef, kalau cake-nya ingin aku kasih keju berapa gram ya? Kalau keju ya sesuka teman-teman, yang penting di buttercreamnya aja sampai berasa kejunya. Keju apa yang direkomendasi dan kapan waktu dimasukkannya? Kejunya itu aku pakai yang cheddar craft. Kalau teman-teman mau pakai yang lain ya boleh. Kapan waktu dimasukkan, pada saat mau dioles teman-teman boleh parut kejunya, simpan di buttercream. Kalau nastar cookiesnya ingin diberi campuran keju, berapa takaran kejunya? Keju apa ya? Cheddar tadi boleh. Kalau berapa gram, ya itu sesuai selera teman-teman juga. Karena kalau keju itu teman-teman taruh di nastar, itu nanti nggak akan lumer. Karena kejunya ini kan panjang-panjang. Nanti dia akan kayak nyangkut-nyangkut gitu, jadi lumernya berkurang. Kalau nastar cookiesnya pada bagian atas ingin ditaburi keju, nah itu mendingan taburin di atasnya aja. Apakah cara pengolesan kuning telur juga sama harus digudungin dulu sama. Jadi pada step-step terakhir atau enggak teman-teman step terakhir teman-teman panggang tuh kejunya, atau enggak yang kejunya yang sudah setengah matang, yang teman-teman udah panggang dulu, atau enggak yang sudah matang, karena ini cuma 5 menit aja, jadi cuma mengeringkan saja. Untuk sisa buttercream putih merek Holman bisa disimpan di Cileka, boleh lebih aman malahan ya. Izin setor chef, rebake setengah resep, loyang diameter 16, crumble-nya agak kecoklatan karena suhunya bablas ke 150, nggak apa-apa. Cake-nya lembut seperti lapis Surabaya, wah top, banyak banget ya. Tuh, ini juga mulus mengkilap, top, keren, masih banyak. Setor chef, enak lembut kuenya, wow ini juga mengkilap. Wes, mantap. Keren. Sudah 22 menit. Mantap, semoga nggak bosan. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah ikut kursus online nastar cake ini. Ada kursus kastengel, teman-teman. Kastengel cake, top banget. Jadi kalau teman-teman jangan sampai ketinggalan. Terima kasih semuanya, salam sehat dan bahagia selalu.